Begitu tim gua ngasih berita, gua kaget loh. Kenapa gitu? Kurang cowok apa Anda gitu dengan kata-kata Anda? Ini kalau ada yang dengar, ada fans yang dengar juga, atau siapapun yang nggak suka, silahkan, nggak ada masalah. Karena sekali lagi gue akan bilang, Anda itu tolol. Kenapa? Karena gue benar-benar kecewa banget sama lo. Gue sempat ngundang lo, dan bahkan kalau tidak salah waktu itu dia, ya kan, yang minta diundang. Anda yang minta diundang di sini. Dan gobloknya gue percaya sama orang tolol. Lu ngomong that's everything, semuanya. Lu ngomong itu di depan gua, di depan mata gua, bohongin gua. Bullshit. Dan itu tolol. Kenapa? Anda mungkin melihat ada oknum pengacara diolok-olok, dilecehkan di medsos. Benar-benar diolok-olok sampai tingkat paling rendah. Bayangkan kalau oknum pengacara seperti itu menjadi pengacaramu. Bagaimana nasib perkaramu? Bagaimana wibawa pembelaannya dengan memakai jasa oknum pengacara seperti itu? Jadi para pencari keadilan, berhati-hatilah memilih pengacara, karena pengacara itu sangat memerlukan modal trust, kepercayaan. Wibawa dari pembelaannya itu sangat terkait juga dengan wibawa dari pengacaranya. Kalau pengacaramu diolok-olok titik paling rendah, titik paling hina, bagaimana cara pandang aparat hukum, bagaimana cara pandang hakim terhadap kasusmu? Jadi pilihlah pengacara yang dipercaya masyarakat, setidak-tidaknya masih punya nama, tidak diejek, tidak diolok habis, benar-benar tidak dihina sampai titik paling rendah. Saya tetap yakin sumber masalah di antara polemik ini adalah berawal dari Agus. Agus itu kayak orang nggak punya rasa syukur gitu loh. Awalnya gue juga ya kasihan meskipun nggak ada partisipasinya. Namun makin kesini kok makin jijik gitu loh. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Ya, jadi mungkin ada tekanan yang membuat akhirnya orang tersebut menangis gitu ya, lawyer tersebut menangis. Ya itu sah-sah saja. Itu namanya manusia kan. Manusia itu punya ungkapan emosional yang bisa dia ungkapkan, dia keluarkan hasil daripada tekanan itu. Mungkin bisa jadi ada tangisan itu kan bisa terjadi karena mungkin dia sedih, itu yang pertama. Karena dia ungkapkan kan dia sedih karena melihat si Agus dibully orang gitu. Bisa jadi yang kedua adalah dia sedih karena adanya rasa penyesalan, kenapa dari awal gue megang kasus tersebut gitu. Aduh, kenapa sih gue awal tuh megang si Agus gitu ya. Karena mungkin dia melihat begini, orang tersebut mungkin atau lawyer tersebut melihat awalnya si Agus karena dia dijolimi oleh orang, wah dia pasti bisa dapat simpati orang, dia bisa dapat dukungan dari banyak orang. Karena kan dari perkara-perkara sebelumnya dia juga melakukan hal yang serupa. Dia lihat, wah ini perkara kayaknya dapat dukungan dari netizen, dia masuk, bener dia didukung oleh banyak netizen kan. Nah sekarang dia juga ingin mengulang hal yang sama begitu, tapi dia kurang jeli kan begitu. Akhirnya begitu masuk bulian, mungkin dia ada rasa rasa penyesalan. Aduh, tahu gitu gua nggak megang Agus, gitulah mungkin kira-kira. Kalau menurut gua psikologi yang bisa jadi dan kemungkinan gua duga itu terjadi pada si lawyer. Gimana nih guys menurut kamu kalau misalnya Farid Abbas ini tuh diboykot aja gitu? Karena Farid Abbas ini tuh sudah sangat meresahkan gitu ya guys ya. Kontroversinya itu udah sangat-sangat di luar Nurul gitu loh. Ada aja yang dilaporin gitu loh. Mentang-mentang dianya tuh pengacara bisa lapor sana lapor sini gitu guys. Gimana kalau misalnya Farid Abbas ini tuh diboykot aja gitu loh. Nggak usah kayak tayang di televisi kah, di mana kah gitu. Biarin aja anyep gitu loh guys. Saya sebagai netizen gitu ya udah kayak gedeg banget gitu loh. Ini tuh permasalahannya Agus kok sampai kemana-mana gitu loh, sampai ke Bang Densus segala gitu, dan sampai pasal mana-mana, aduh pusing gitu loh. Pertanyaan saya, Bapak dulu kuliahnya di mana sih Pak? Ya, saya TKW Singapura, babu Singapura, masih bisa mencerna Bapak ini beredukasi atau tidak beredukasi. Bapak tinggal di Indonesia ini berdasarkan Pancasila Pak. Transgender atau bukan itu adalah hak asasi manusia ya, itu privasi manusia, itu berarti Bapak bukan manusia ya. Bapak tinggalnya seharusnya di planet Pluto sana. Bapak nggak ada job ya. Kalau Bapak nggak ada job, ini saya babu Singapura nih, banyak channel Pak.
banyak TKW-TKW di seluruh dunia ini ya, baik itu Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Abu Dhabi, yang membutuhkan seorang pengacara untuk mengurusi surat-surat perceraian karena suaminya yang nggak bener di Indonesia. Para suami-suami yang selingkuh ya, suami-suami yang sudah menghabisi gaji istrinya. Mendingan bapak ngurusin itu aja, lumayan satu orang 5 juta dikali 100 lebih orang udah berapa. Saya kasih channelnya pak, kalau bapak nggak ada job. Saya kehabisan kata-kata pak. Jujur saya SD aja nggak lulus. Tapi saya bisa menilai kalau bapak ini salah satu orang yang tidak beredukasi. Ya gini, kalau laporan polisi itu apa yang dia laporkan, kalaulah unsurnya ya ada mensrea ini niat jahat, saya rasa juga contoh begini kayak Imam Waroka ya, saya lihat memang beberapa kali saya lihat Imam Waroka like kan, dia like, dia mengatakan hal gini-gini. Nah kalau seandainya like-nya itu tidak bisa ditemukan niat jahatnya, sulit seseorang bisa dikenakan pidana. Jadi syarat seseorang itu bisa dipidana, jadi tersangka, bisa dihukum itu ada nggak niat jahatnya dia. Nah menurut saya, analisa saya, Imam Waroka, UMKM, atau namanya si Yolo dan sebagainya, kalau analisa saya, niat jahatnya di mana? Imam Waroka, niat jahatnya di mana? Dia lain mengatakan dapat berapa, dia nggak ada niat jahatnya. UMKM menuntut haknya, mau dilaporkan juga katanya. Si Andi mau dilaporkan, ibu-ibu mau dilaporkan. Nah niat jahatnya itu gimana? Nah, sulit menurut saya, ya menurut analisa saya, ya tidak memenuhi unsur. Ini analisa hukum saya. Kalian tahu nggak, beredar video viral Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo ke polisi dengan dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Sebelumnya bagi kalian yang belum tahu, kalian harus tahu dulu kenapa drama Farhad Abbas dan Densu ini malah makin panjang. Jadi awalnya ini perseteruan di antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti soal dana donasi mencapai 1,5 miliar. Lalu masuklah Farhad Abbas yang menjadi pengacara Agus Salim di kasus ini buat ngelawan Pratiwi Novianti. Nah, Densu sebagai public figure juga meminta kejelasan kepada Pratiwi Novianti tentang kasus ini di podcastnya dia. Karena Densu ini kayaknya lebih pro ke Pratiwi Novianti, sedangkan Farhad Abbas lebih pro ke Agus Salim. Akhirnya mereka itu saling sindir-sindiran antara Densu sama Farhad Abbas. Sampai Densu katanya ngatain Farhad Abbas dengan sebutan tai. Sampai Farhad Abbas itu marah katanya mau menghajar Densu. Terus diterima nih tantangannya sampai Densu nyamperin ke rumahnya. Pas Densu sampai ke rumahnya Farhad Abbas, ternyata nggak jadi berantem, malah ngobrol. Beberapa hari kemudian Farhad malah ngelaporin Densu ke pihak kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik. Saya tetap yakin sumber masalah di antara polemik ini adalah berawal dari Agus. Agus itu kayak orang nggak punya rasa syukur gitu loh. Awalnya gue juga ya kasihan meskipun nggak ada partisipasinya. Namun makin kesini kok makin jijik gitu loh. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Gimana nih guys menurut kamu? Tulis di kolom komentar yang setuju kalau misalnya Farhad Abbas ini diboykot aja gitu. Kalau misalnya ada petisi, buat di petisi gitu ya guys ya. Setelah kemarin menyerang Teh Novi, menjudutkan Teh Novi dan mengancam akan melaporkan Teh Novi gitu ya guys, sampai sudah melakukan somasi gitu. Sekarang Farhad Abbas ini beraninya melaporkan Denny Sumargo atau Densu dengan pasal ujaran kebencian gitu guys. Laporan dari Farhad Abbas ini diawali dari Denny Sumargo ini tidak mau meminta maaf karena sudah datang ke rumahnya gitu ya guys. Ya lagian ngapain minta maaf, orang yang nantang aja Farhad Abbas gitu. Udah deh, aku tuh udah males banget ya berkomentar gitu, tapi ini memang harus diangkat. Ya saya udah tebak. Saya ini ketika saya masuk di Komal atau saya live atau saya nggak live juga, inbox saya itu banyak loh. Di handphone saya itu banyak sekali yang menyampaikan pesan ya kepada saya agar disampaikan kepada Tenopi sampai biasa. Mereka tidak mau uang ini digunakan pengobatan Agus lagi. Ya bahkan sudah langsung luas tuh ada para donatur mengatakan mengharapkan malah. Ya saking resep mereka ini sudah tidak lagi empati terhadap Agus, dari kalimatnya, dari tindakannya. Nah, kalau diadakan polling, ya kemungkinan besar memang uang itu memang bisa jadi para donatur tidak lagi mau memberikan ke Agus, pilihannya pergunakan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan. Ya,
pasti sudah terbang, pasti di atas 70%, ya, itu pasti mereka akan ke sana. Saya nggak heran lagi, kita udah terbang lah semua, kan nggak mungkin. Saya kalau seandainya upload ya,